Sebenarnya Kompolnas ini perlu nggak? Oh terserah Bapak kan yang buat Kompolnas ada ini. Iya, yang saya Kan tanya. DPR yang buat. Iya. Kalau mau menurut saya, kalau bubarkan kapasitasnya cuma jadi juru bicara, iya. seperti itu ya tidak perlu ada Kompolnas. Ya silakan Pak. Nanti disimpulkan aja habis rapat ini. Oh ya, Kalau nanti kita bubar, simpulkan. terserah aja. Ya makanya kita panggil Bapak dalam rangka apakah Kompolnas diperlukan. Ada jawaban Ini apapun nggak hasil penting ya Pak? penyelidikan tindak lanjuti resmi Pak, tertulis Pak. Ada Masa tindak saya lanjut diam? nggak Pak? Boleh dong. Ya boleh. Enggak, Ada kalau tindak soal lanjut nggak Pak? implementasi di Polri jangan salahkan saya. Loh, tidak disalahkan Pak. Langsung kepada Pak Mahfud. Interupsi Pak Ketua, bukan menanggapi. Saya hanya mengatakan gini Pak Ketua, banyak hal yang ingin kita gali. Iya. Kasih kesempatan dulu Kompolnas untuk menguraikan. Ya, ini makanya ini akan saya sampaikan. Para pimpinan Komisi 3 dan para anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari Komisi 3. Ketua, izin interupsi Ketua. Ini kita sudah masuk ke dalam rapat. Sampai sekarang kita belum dapat dari bahan dari Kompolnas. Informasinya karena Kompolnas belum mau mengeluarkannya. Karena sidang DPR ya, saya buka aja. Saya dengar dari Komnas HAM juga. Siapa? Khairul Anam katanya. Dan izin, Pak Mahfud, Ya, Kompolnas, Pak Mahfud sebagai Menko atau Ketua Kompolnas yang dalam hal ini bisa panggil Komnas HAM itu alasannya apa? Atau memang wewenang tugas Bapak bisa panggil Komnas HAM beserta Kompolnas untuk itu? oh enggak, saya enggak pernah manggil, koordinasi aja seperti dikatakan oleh Pak Taufan, kita koordinasi terus gitu. Nah, saya enggak manggil, Khairul Anam itu telepon dulu, nah, lalu dia mau ketemu, menjelaskan. Jadi ketika saya bertemu dengan Pak Anam, Pak Khairul Anam, sama Pak ceritanya. Pak, saya betul-betul ketemu dengan Pak Sambo, tapi saya tidak berpengaruh sama sekali. Saya tetap profesional, gini. Terus gimana cek? Sama Pak Khairul Anam itu, Pak Khairul Anam sambil berdiri di tempat saya, berdiri di keliling gitu, berdiri betul. Begini loh Pak Sambo, saya ini dianiaya gitu-gitu, bolak-balik. Sudah ditanya ada apa Bang, nggak tahu, nggak menjelaskan apa-apa, hanya bilang dianiaya, didolimi, istri saya dilecehkan. Itu yang saya dengar. Lalu tentu saya lalu cari ke sumber luar, karena tidak ada di sini, saya tidak sebut orangnya. Izin pimpinan, Pak Mahfud, Ya, tugas Kompolnas itu apa? Diperjelas Pak, tugas Kompolnas itu apa sih sebenarnya? tugas sangat ya, saya ini Menko Polhukam, Ya. ex officio Ketua Kompolnas. Kompolnas itu ikut mengawasi, memberi rekomendasi, tapi saya Menko Polhukam yang harus menerjemahkan setiap yang dikatakan Presiden kepada publik. Misalnya gini, kalau sudah Presiden bicara ke publik, Menteri itu enggak usah tanya lagi. Ya, yang Giring saya dia. tanya bukan Menko-nya Pak, tugas Kompolnasnya. Seandainya, ini kan officio, tapi Kompolnas pokoknya. itu pengawas eksternal, Ya, pengawas eksternal Polri, eksternal atau internal? pengawas eksternal Polri. Jadi dia mitra. Ya. Pak, kalau posisi sebagai mitra, ya, apa bedanya dengan DPR? Sama saja. Sama saja dengan LSM, dengan media kan juga sama aja, boleh bicara apa saja. Tidak mampu melakukan atau tidak punya perangkat untuk melakukan penyidikan. Dalam hal ini maka Bapak berdiskusi dengan Komnas HAM, saya paham. Tangan Komnas HAM harapannya bisa menginformasikan sesuatu kepada Kompolnas. Saya paham. Iya. Persoalannya adalah pada saat salah seorang anggota Kompolnas cuma jadi PR saja atas keterangan Polres Jakarta Selatan, ternyata itu salah. Ini kan luar biasa. Iya. Nah, luar biasa inilah dalam catatan sebenarnya Kompolnas ini perlu nggak? Oh terserah, Bapak kan yang buat Kompolnas ada ini. Iya, yang saya Kan tanya. DPR yang buat. Iya, Kalau kalau mau menurut saya, dibubarkan, kalau bubarkan kapasitasnya cuma jadi juru bicara, Iya. seperti itu ya tidak perlu ada Kompolnas. Ya silakan Pak. Nanti disimpulkan aja habis rapat ini. Oh iya, Kompolnas nanti kita bubar, simpulkan. terserah aja. Ya makanya kita panggil Bapak dalam rangka apakah Kompolnas diperlukan untuk melakukan pengawasan eksternal kepolisian.
Ternyata kenyataannya, ya, cuma juru bicara, ya, tidak punya tangan untuk melakukan penyidikan, atau ada pengalaman yang perlu Pak Mahfud ceritakan. Sementara ini, ada enggak masukan, catatan itu direspon positif oleh kepolisian? Banyak kasus. Pak. Banyak. Contoh. Oke, kasus KM50 gimana Pak? Bapak pernah bikin catatan itu kepada kepolisian? Saya pernah kirim surat langsung. Ya, jawabannya apa? Itu urusan Kapolri. Saya pernah, saya sebagai Jawabannya, Menko Polhukam tidak atau Kompolnas, ada jawaban ini apapun, nggak hasil penting ya, Pak? penyelidikan tindak lanjuti resmi Pak, tertulis Pak. Ada Masa tindak saya lanjut diam? nggak, Pak? Boleh dong. Ya boleh. Enggak, Ada kalau tindak soal lanjut nggak, Pak? implementasi di Polri jangan salahkan saya. Yo, tidak disalahkan Pak. Kita ini kan bernegara. Yang saya tanya adalah tugas Bapak itu direspon nggak? Kalau tidak direspon, maka benarlah tidak perlu ada Kompolnas. Kalau direspon, berarti ada Kompolnas. Polri semakin maju, kan begitu Pak? Kita Ya, kan silakan. bernegara Pak. Silakan Bukan aja menang-menangan. dinilai, Pak. Jadi jangan menang-menangan Pak. Saya menggali ini dalam rangka untuk kepentingan yang saya paham untuk bernegara. Kalau surat-surat Kompolnas tidak dilayani sama kepolisian, buat apa Kompolnas ada? Kan begitu Pak harusnya. Iya. Ini catatan saya nih. Pimpinan, terima kasih. Terima kasih Pak Desmond. Pak Mahfud, sebelum dilanjuti, karena tadi perdebatan antara Pak Desmond bertanya tentang Kompolnas, ini kan masalah jadi melebar kemana-mana. Yang kita inginkan adalah masyarakat secara total melihat kondisi ini. Sepertinya negara ini hanya fokus kepada tersangka Ferdy Sambo, sedangkan urusan lain banyak sekali negara ini. Saya sudah sampaikan di media sosial untuk berhenti bicara terkait dengan perkara Ferdy Sambo, tapi prosesnya silakan dilanjutkan, tapi tidak menjadi opini publik. Nah, mungkin Pak Menko yang selaku juga sebagai ketua ex officio Pak Ketua, Kompolnas. Izin. Pak Ketua, Sebentar sedikit, dulu, Pak. sebentar. Nanti kalian boleh menanggapi hal langsung kepada Pak Mahfud. Interupsi Pak Ini Ketua, interupsi, bukan Ketua. menanggapi. Saya Interupsi. hanya mengatakan gini, Pak Ketua. Banyak hal yang ingin kita gali. Iya. Kasih kesempatan dulu Kompolnas untuk menguraikan. Ya, ini makanya ini akan saya sampaikan terkait dengan apa yang menjadi pertanyaan kita semua. Ini kan jadi kita bertanya nih kepada Pak Mahfud terkait dengan tweetnya yang sebelumnya. Ada LPSK, ada Komnas HAM. Teman-teman silakan tanya nanti. Ini terbuka. Cuman saya selaku pimpinan saat ini ingin menyampaikan Pak, bahwa Republik ini jangan menjadi isu nasional gara-gara tersangka Ferdy Sambo dan istrinya. Teman-teman silakan nanti pada saat Pak Mahfud bicara, tanggapin silakan.